Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Amelia Saleha. Di sini saya akan memenuhi tugas sejarah peradaban Islam, yaitu tentang argumen Indonesia sebagai superpower Islam. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan. Kisah surat Al-Anfal ayat 8 oleh Jaharuddin. Islam adalah superpower. Pada zamannya, Islam disegani bangsa dan agama apapun di dunia, bahkan menjadi inspirasi dan sumber kemajuan dunia. Oke teman-teman, sebelum saya memberikan argumen saya tentang Indonesia sebagai superpower Islam, saya akan menceritakan sedikit tentang masuknya Islam di Indonesia, yaitu sekitar 7 Masehi dibawa oleh para pedagang seperti pedagang Mesir, pedagang Arab, pedagang Jarat, dan Cina Islam. Dan awal Islam masuk ke Indonesia, berdirilah kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama yang didirikan pada 267 Masehi di daerah Nangro Aceh, Darussalam. Kerajaan Samudra Pasai sangat berkembang sehingga para pedagang yang masuk ke Indonesia ikut serta turut dalam mempelajari agama Islam. Dan semenjak saat itu Islam mulai berkembang dan dilanjutkan oleh kerajaan-kerajaan Islam lainnya yang ada di tanah Jawa dan juga di Nusantara. Semenjak itu banyak pedagang yang masuk ke Indonesia kemudian mempelajari agama Islam. Kemudian para pedagang tersebut pulang ke kampung halamannya, pulang ke luar negeri dengan membawa ajaran agama Islam, sehingga mereka pula turut mengembangkan agama Islam di luar. Dan setelah kerajaan diteruskan oleh para wali, yaitu 9 wali. 9 wali tersebut menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dan di Nusantara. Para wali tidak hanya menyebarkan agama melalui dakwah saja, tetapi melalui menciptakan sebuah seni yang dibuat untuk berdakwah. Salah satu contohnya adalah seni wayang. Seni wayang adalah seni yang diciptakan oleh para wali untuk berdakwah dan sekarang sangat terkenal di luar negeri, di negara internasional. Semuanya mengenal wayang. Wayang adalah salah satu seni yang diciptakan oleh Wali Songo untuk berdakwah. Dan sekarang zaman modern ini wayang sangat dikenal di dunia internasional sebagai salah satu karya seni dari Indonesia, yaitu agama Islam. Dan Indonesia sebagai superpower Islam salah satunya dari pondok pesantren. Pondok pesantren di Indonesia sangatlah banyak dan tidak hanya rakyat Indonesia, santri Indonesia saja yang belajar di pondok pesantren, tetapi banyak santri dari luar negeri, warga luar negeri yang sengaja belajar di Indonesia untuk mendalami ilmu agama, ilmu Islam, dan masih banyak lagi. Dan dari alumni pondok tersebut yang notabene orang luar negeri akan kembali ke kampung halamannya, kemudian menyebarkan Islam. Dan para alumni yang ada di Indonesia, pesantren yang ada di Indonesia pun ikut serta seperti mengambil beasiswa ke luar negeri demi memperdalam ilmu agama Islam. Kemudian di luar negeri mereka belajar dan menyebarkan agama Islam pula. Banyak alumni-alumni pondok pesantren di luar sana yang berprestasi, membanggakan Indonesia. Selanjutnya di era globalisasi ini, sekarang kita dapat mengakses internet, YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Tren hijab di Indonesia sangatlah beragam, sehingga banyak orang luar negeri yang notabene beragama Islam, beragama Muslim, namun jarang yang memakai hijab, sekarang sudah berhijrah untuk memakai hijab karena model atau motif dari hijab tersebut tidak monoton. Jadi semuanya bisa dipakai dan dicocokkan dengan zaman yang ada. Kemudian tren-tren baju Muslim dan para fashion designer Muslim
yang ada di Indonesia sekarang sudah berada di kancah dunia internasional untuk menunjukkan karya mereka, karya baju muslim mereka, sehingga orang luar negeri bisa memakainya. Dan dari argumen-argumen tersebut dapat kita ketahui, jadi dari awal Islam masuk ke Indonesia sehingga berkembang, kemudian dari kerajaan-kerajaan Wali Songo dengan seni-seninya, kemudian dakwah-dakwahnya beliau, kemudian di era globalisasi ini seperti tren-tren hijab, tren-tren baju, kita dapat menyimpulkan kalau Indonesia itu superpower Islam karena menyebarkan agama Islam, menyebarkan Islam secara perlahan. Mungkin cukup sekian argumen tentang tugas sejarah peradaban Islam ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.